Pengacara kenamaan Dr. Togar Situmorang ikut buka suara terkait dengan putusan perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dr. Togar Situmorang angkat bicara terkait diumbarnya putusan sidang perceraian Baim Wong dan Paula oleh pihak Baim Wong di hadapan awak media, terlebih terkait perselingkuhan dan istri durhaka. Terkait hal tersebut, Dr. Togar Situmorang sentil pihak Baim Wong terlalu baper, dan benarkah pihak Baim Wong diduga telah menyalahi peraturan SIMAK? Alasannya sebagai berikut. Itu yang menyatakan itu siapa tuh? Pengacaranya Baim Wong, Bang. Jadi gini, kalau kita lihat persidangan satu kasus perceraian, itu kan sudah ada dasar hukumnya, di mana dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu tentang peradilan agama, di mana satu proses yang namanya gugatan proses perceraian itu sidangnya sidang tertutup. Ya, dari awal sidang itu masuk dalam jadwal pembacaan gugatan ataupun menjawab gugatan, replik, duplik dan seterusnya, termasuk pemeriksaan bukti ataupun saksi, itu semuanya tertutup, tidak terbuka untuk umum. Itu. Nah, kalau ada orang lain ya bercerita tentang isi materi persidangan, terutama di alat bukti ataupun peristiwa satu proses persidangan agama yaitu perceraian, itu ada dugaan potensial melanggar hukum. Itu. Kalau Paula melapor ke Komisi Yudisial, itu hak pribadinya Paula Verhoeven. Namun tadi yang seperti saya bilang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait peradilan agama, terutama gugatan perceraian harus tertutup. Itu harkat martabatnya adalah menjaga, sekali lagi ya, harkat martabatnya itu menjaga daripada suami dan istri tersebut, harkat dan martabatnya harus dijaga, sehingga sidang itu tertutup, bukan terbuka untuk umum. Tapi kemarin kan ada di juga berita, Bang, pengacara Pak Baim Wong, Pak Babit bilang sidang dibacakan secara terbuka, berarti bisa diketahui orang umum. Ada videonya, Bang, ada berapa yang beredar. Kalau menurut Abang gimana, Bang? Tidak mungkin, karena tadi ada aturannya di Undang-Undang 7 tahun 1989 tadi, bahwa sidang perceraian ataupun peradilan agama itu tertutup untuk umum. Jadi putusan-putusannya pun juga tertutup, tidak bisa diakses oleh orang yang memang tidak punya kepentingan. Itu loh. Berarti bisa dibilang kuasa hukumnya Baim Wong melakukan kesalahan atau gimana, Bang? Nah, Paula kan pasti punya pengacara. Nah, saya yakin pengacaranya Paula bisa mengambil langkah-langkah hukum terkait pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh pihak lawan atau pihak lain di luar persidangan. Karena tadi materi di dalam persidangan menurut aturan tadi Undang-Undang 7 tahun 1989 itu tertutup, bukan untuk konsumsi umum. Itu ada dugaan yaitu menyalahi aturan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang 7 1989, bahwa yang namanya peradilan agama, terutama gugatan perceraian, itu harus tertutup. Itu untuk menjaga rahasia norma-norma agama ataupun harkat martabat peradilan itu sendiri.
Itu tadi sangat miris karena apa? Orang yang di luar konteks dari peradilan itu menceritakan materi peradilan itu kan jelas ada satu pelanggaran. Contoh, ada peristiwa hukum di Polda. Yang harus bicara adalah humasnya, bukan orang lain. Nah, apalagi di peradilan agama, otomatis humas peradilan agama yang harus bicara terkait materi itu. Kalau masalah mendiskreditkan Paula itu sudah pasti, karena dari awal ini ada penggiringan-penggiringan yang memang sengaja dihembuskan keluar seolah-olah Paula itu sudah bersalah sebelum ada putusan. Kan begitu. Karena sebelum materi persidangan yang harusnya tertutup, harusnya rahasia dan segala macam, itu kan sudah terungkap di luar. Ya otomatis opini yang untuk dikatakan adanya mendiskreditkan daripada Paula sudah pasti. Dan saya pribadi prihatin. Dari awal kan saya mendukung daripada Paula Verhoeven. Karena kalau memang Paula dituduh apalagi dikatakan selingkuh, punya selingkuh, itu wajib dibuktikan. Bukan hanya dari rekaman, ada orang laki-laki ngobrol dan segala macam, atau hanya pegang tangan. Itu bukan perselingkuhan. Perselingkuhan itu wajib dibuktikan adanya sentuhan-sentuhan yang memang ke arah, ya ngerti lah, hubungan dewasa. Itulah. Berarti dibilang bukti nggak kuat atau gimana? Bukan bukti nggak kuat. Betul. Itu bukan bukti yang menjadikan fakta. Bukti yang ada berupa video itu kan petunjuk namanya. Ya, sementara petunjuk itu kan bukan fakta. Kalau dibilang perselingkuhan tadi harus ada bukti yang memang menjurus perselingkuhan itu ada, yaitu adanya semacam ke arah hubungan dewasa, sentuhan-sentuhan yang memang ke arah dewasa. Jadi kalau perceraian itu sudah pasti, ya. Namanya orang masukkan gugatan perceraian, wajib hukumnya untuk hakim menceraikan pasangan itu. Tapi materi-materi lain ini nggak elok untuk diungkapkan ke depan umum, apalagi sudah dituduh yang tidak ada dasarnya. Misalnya si Paula dibilang sakit yang memang mematikan, loh itu kan nggak ada haknya. Yang tidak bisa disembuhkan kata Bang. Ya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu kan tidak ada hak orang lain menghakimi. Yang tahu itu kan Paula atau dokter pribadinya, bukan orang lain. Itu kan rahasia pribadi orang. Di situ kalau kita bilang adalah itu adalah akses pribadinya dia. Akses pribadi dia nggak bisa diumbar di depan umum gitu loh. Atau dibilang Paula itu berselingkuh jadi dibilang durhaka. Istri durhaka Bang. Istri durhaka. Itu kan juga nggak elok. Betul nggak? Kalau istri durhaka itu durhakanya kan bukan kepada manusia, kepada Tuhan dong durhaka, atau kepada orang tuanya. Ya kan? Anak durhaka sama orang tua itu pasti. Tapi kalau Paula dituduh durhaka, itu juga kan nggak elok. Seperti tadi saya bilang, undang-undang tadi tentang peradilan agama harus menjaga marwah dan martabat peradilan agama itu sendiri, gitu loh. Nah, kalaupun putusan hakim pertimbangan-pertimbangan diumbar keluar, ya ini kan jelas gak elok. Tidak ada lagi yang namanya marwah, harkat dan martabat peradilan itu, gitu. Putusan itu kan boleh-boleh aja, ya menggunakan istilah-istilah dari kebebasan hakim menyampaikan pendapat ataupun satu putusan. Tapi bagi kita, orang yang memang menjunjung norma-norma agama, norma-norma manusia, hak asasi manusia, yang nggak elok, nggak pas. Kalau itu dituduhkan kepada seorang Paula Verhoeven. Terakhir Bang, mungkin ada pesan buat Paula Bang, harusnya langkah apa yang harus dia diambil Bang? Untuk Paula Verhoeven, ini bukan segala-galanya. Kalau memang ada rasa tidak puas dari hasil peradilan agama di PA Jakarta Selatan, bisa tempuh yang namanya banding ataupun kasasi. Itu satu. Dan kedua, kalaupun ada bahasa
yang memang ditulis dari pertimbangan hakim yang menurut daripada Paula itu tidak elok bisa maju ke komisi yudisial. Namun dalam hal ini yang kita sangat sayangkan adalah kubu daripada Baim terlalu baper, ya, terlalu baper untuk mengeksplor ya hal-hal negatif dari seorang Paula Verhoeven. Kenapa saya bilang baper? Loh, kalau memang kita sudah tidak suka lagi dengan istri kita, move on lah. Ya, lepaslah dia dengan elok, lepaslah dia dengan baik, dengan martabat. Biar bagaimana dia itu adalah mantan istri. Dia itu adalah ibu dari anak-anak yang memang hasil buah cinta kita. Kalau sampai ini jejak digital dilihat oleh anak-anak hasil cinta kalian, coba bayangkan. Begitu mirisnya. Sementara apa yang dituduhkan belum tentu apa yang memang terjadi. Karena yang tahu itu adalah Paula dengan Tuhan. Saya advokat Dr. Togar Situmorang tetap menghormati hak asasi seorang wanita, apalagi sekelas Paula Verhoeven. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys.